Kamu sebagai tokoh yang aktif mempopulerkan investasi kripto dan saya udah thanks to you udah berani juga masuk. Filosofinya agak beda ya. Betul. Filosofinya saya terus terang walaupun udah berani mulai masuk secara kecil-kecilan tapi belum dapat nih apa perbedaan daripada investasi kripto secara filosofi dan investasi tradisional. Betul. Ini mungkin saya pinjam dari Bill Miller karena dia salah satu murid dari Benjamin Graham dan geng value investing juga, dan banyak sebenarnya value investor yang akhirnya ke Bitcoin. Sebenarnya bukan kripto sih Bang, cuman lebih ke Bitcoin. Karena saya melihat yang penting aset itu selama di bawah nilai intrinsiknya, saya akan selalu beli gitu. Saya lihat value di Bitcoin itu di mana. Sebenarnya mirip seperti gold, cuman problemnya gold itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan negara itu banyak yang hyperinflasi. Jadi dunia ini agak sedikit berbeda dibanding 1971 sampai 2020. Banyak negara-negara seperti Venezuela, Mesir. Kalau Bang Sandi pernah jalan-jalan ke Turki ya kemarin ya. Ya, Bang Sandi pernah ke Turki, jalan-jalan di daerah situ, itu pasti banyak Bitcoin Bank di situ. Betul. Itu lumayan aneh, dan semua di bandara itu akan ada lambang Bitcoin, mereka bahkan graffiti. Karena mereka udah anti sama liranya. Oke. Jadi ketika, itu jadi alternatif currency. Ketika pemerintahnya ini nggak bisa tahan cetak uangnya. Kan nggak semuanya sama nih, on the same page kan. Ketika Venezuela, Turki, Mesir, Lebanese pound juga orang udah nggak pakai lagi. Bahkan El Salvador kan terakhir akhirnya announce itu sebagai currency negaranya. Ini jadi negara-negara yang kecil, kalau di US mah nggak ngefek Bang. Mungkin negara-negara yang currency kuat nggak ngefek. Tapi ini negara yang currency lemah, ini ngefek. Atau negara yang bermasalah, contohnya seperti Rusia kemarin. Ketika kena sanctions, oligarkinya pada kemana? Lari ke Bitcoin semua. Sama seperti di Saudi juga. Sekarang mereka lagi fokus banget sama Bitcoin karena itu alternatif yang memang tidak ada solusi lainnya Bang. Mau simpannya di mana? Ketika pakai Swift bisa langsung diblokir. Ketika transfer pakai cara lain bisa diblokir. Ketika oligarki Rusia ini mau pindahin uang, opsinya ya cuma satu, Bitcoin. Dan ketika supply-nya terbatas dan use case-nya banyak, saya rasa itu bisa jadi tempat alternatif aset. Saya nggak bilang it's the only aset, tapi alternatif aset.